Sekitaran tahun 2015, Ernie minta restu kepada ayah dan ibunya untuk menikah dengan pujaan hatinya. Pria itu bernama Romi. Usia mereka hanya selisih hampir 2 tahun. Romi sendiri tentunya sudah memiliki pekerjaan. Ia sehari-harinya berdagang cabai di salah satu pasar tradisional yang ada di Bengkulu. Di awal pernikahannya, Ernie terlihat bahagia. Semuanya tergambar jelas di setiap postingan foto-foto kebersamaan dirinya dengan suaminya Romi. Ernie begitu bangga memamerkan kebahagiaan keluarga kecilnya di sosial media miliknya. Kebahagiaan pasangan muda ini semakin lengkap saat Ernie setahun kemudian melahirkan dengan selamat seorang putri yang sehat dan cantik. Semua kebahagiaan yang ia miliki dalam keluarga kecilnya, Ernie bagikan ke sosial media miliknya. Wajah Ernie bersama suami dan putri kecilnya tampak bahagia. Sungguh sebuah keluarga kecil yang tentunya menjadi idaman pasangan lainnya. Namun benarkah semua yang tergambar di setiap postingan miliknya adalah cerita sesungguhnya dari rumah tangga yang Ernie bangun dengan pria pilihannya itu? Kenyataannya, tidak. Ernie tak sebahagia seperti foto-foto yang ia posting di halaman media sosialnya. Sehari-harinya, Ernie tak punya senyum manis semanis di foto yang ia posting. Semuanya hanya sekedar postingan. Selama mengarungi rumah tangga dengan Romi, Ernie sering mengalami KDRT. Suaminya itu berkepribadian temperamental. Suaminya juga memiliki hobi buruk. Romi kecanduan judi. Karena hobinya itu, warung cabenya pernah hampir bangkrut. Terkadang Ernie tak sanggup menanggung semuanya. Sakitnya berumah tangga dengan Romi sering ia adukan kepada orang tuanya. Setiap kali mendengar aduan putrinya, Sarno dan Rapiah tak bisa berbuat banyak. Sebagai orang tua, keduanya hanya menasihatin putrinya untuk sabar dan banyak-banyak berdoa. Sarno dan istrinya memilih untuk tidak terlalu ikut campur urusan rumah tangga putrinya. Terlebih putrinya juga sudah memiliki seorang anak. Sementara itu Ernie sehari-harinya hanya sibuk mengurusi rumah tangganya. Ernie memilih untuk menjadi ibu rumah tangga selama 24 jam. Tak banyak yang bisa Ernie perbuat. Ia hanya bisa menunggu uang belanja dari suaminya. Meskipun dirinya sudah diperlakukan kasar oleh Romi, namun Ernie memilih untuk tetap berada setia di samping Romi. Ernie berusaha untuk mengabdi kepada suami yang ia pilih sendiri itu. Namun sabar Ernie seperti sudah tak bisa ia tahankan lagi. Di akhir tahun 2018, Ernie kembali hamil anak kedua. Di kehamilan ini, Romi masih juga belum berubah. Ernie masih saja diperlakukan kasar, baik secara fisik ataupun psikis. Ernie pun mulai lelah. Malas meladenin omelan suaminya, Ernie yang sedang mengandung lebih banyak menghindar dari Romi. Ernie lebih sering masuk ke kamar daripada duduk bersama suaminya di dalam rumah. Ernie juga sudah mulai tak terlalu mengurusin Romi. Ernie mengambil sikap lantaran ia tak sanggup menghadapi perangai buruk Romi. Ke semua isi hatinya ia mulai pelan-pelan bagikan di halaman sosial medianya. Ernie tentunya paham betul jika suaminya tahu kalau dirinya curhat di media sosial, ia bakal kena pukul. Lantaran itulah Ernie memasang password di handphonenya. Sementara itu, Robby sudah mulai merasa jika Ernie bersikap dingin dengannya. Sikap Ernie itu sudah berjalan 4 bulan. Setiap ia pulang kerja, Ernie langsung masuk kamar. Istrinya itu tak banyak bicara dengannya. Sikap dingin Ernie sempat ia tanyakan, tapi Ernie menjawab tidak ada apa-apa. Setelahnya, Ernie langsung masuk kamar. Ernie tampak sibuk memainkan handphonenya. Melihat itu, Rudy meminta handphone milik Ernie. Ia curiga jika istrinya selingkuh. Namun, saat handphone sudah di tangannya, ia tak bisa meriksa lantaran Ernie menambahkan PIN layar handphonenya. Saat Rudy tanya berapa nomor PIN handphonenya, Ernie tak mau memberitahu. Istrinya itu langsung masuk kamar. Begitulah selama 4 bulan, keduanya selalu bertengkar hampir setiap harinya.
Romi yang mulai kesal dengan sikap Ernie kemudian mengambil kesimpulan jika Ernie sudah selingkuh. Puncaknya, pagi tanggal 21 Februari 2019, keduanya ribut besar. Kali ini Ernie tak mau mengalah, ia meladeni suaminya. Keduanya pun bertengkar di depan putri mereka. Sadar jika Ernie tak seperti biasanya, Romi lantas pergi keluar rumah. Ia keluar untuk mendinginkan hatinya. Barulah malam harinya Romi pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Ernie masih bersikap dingin dengannya. Saat itu Romi kembali bertanya ada apa, namun Ernie menjawab tidak ada apa-apa. Sebenarnya Romi masih ingin berbicara, tapi Ernie langsung masuk kamar. Melihat sikap Ernie yang dingin padanya, Romi lantas kerasukan setan. Pedagang cabai itu lantas mendatangi tetangganya. Di sana ia meminjam sebilah sajam, alasannya untuk membelah kelapa muda buat Ernie. Saat kembali ke rumah, Romi lantas langsung masuk ke kamar. Sajam yang tadi ia masukkan di bawah selimut. Sementara itu Ernie terbangun dengan kedatangan Romi. Keduanya pun kembali ribut besar. Romi yang sudah kesetanan lantas mengambil sajam yang tadi dan menyerang leher Ernie. Ernie pun tergeletak di kasur. Dalam napas terakhirnya, Ernie memberi kode pada Romi jika anak mereka yang ada dalam perutnya masih hidup. Entah apa yang sedang dipikirkan Romi, pria itu lantas mengambil sajam yang tadi dan kemudian membedal perut istrinya. Seorang bayi laki-laki pun keluar. Lantas bayi itu ia letakkan di lantai dekat kain jendela. Romi yang sudah kalut lantas berteriak minta tolong kepada tetangganya. Romi pun lantas pergi lari dari rumah. Dalam kondisi tubuh yang terkena darah Ernie. Kejadian yang menimpa Ernie tentu membuat gaduh warga. Tak ada yang menyangka, tak juga habis pikir kenapa Romi begitu teganya. Warga juga kemudian membawa bayi Reni ke rumah sakit dan memberitahukan Sarno dan Rapiah atas apa yang sudah terjadi pada anak mereka, Ernie. Malam itu juga, kepolisian dari Polres Bengkulu mendatangi rumah Romi. Penyidikan pun dilakukan, alat-alat bukti pun dikumpulkan, termasuk juga keterangan para saksi. Esok harinya, Romi pun ditangkap polisi. Saat proses penyidikan, Romi memang tak bertele-tele. Ia menceritakan semua kronologis kejadian malam itu. Alasannya karena ia curiga jika Ernie sudah berselingkuh. Saat ditanyai mengapa begitu kejam pada Ernie, Romi hanya diam. Pria itu menunduk sambil menarik nafasnya. Dalam persidangan, Romi minta maaf kepada orang tua Ernie. Ia juga menitipkan anak-anaknya agar dirawat dan dibesarkan. Pada tanggal 16 November 2019, Pengadilan Negeri Bengkulu memvonis Romi penjara 15 tahun. Tentunya keluarga Ernie tak terima, mereka pun banding. Barulah pada tanggal 21 November, Romi divonis hukuman penjara seumur hidup. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya, saya mengharapkan kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.